Tugas remedial biostatistik. Nama Samsul, NIM DF 1903033, Prodi D3 Farmasi. 1. Apakah terdapat perbedaan serata body mass index atau skala pengukuran numerik antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah? Dari judul di atas, maka hipotesis yang cocok digunakan untuk penelitian tersebut adalah jawabannya C. Hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Kedua, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan atau tinggi, sedang, rendah dengan asupan kalori atau lebih, cukup, kurang? Masalah skala variabel pada penelitian di atas adalah jawaban B. Skala kategorik dan ordinal. Seperti yang kita ketahui, skala kategorik adalah data yang telah digolongkan sesuai dengan sifat tertentu. Skala data ini biasanya ditemukan berupa kata-kata dan tidak memerlukan pengukuran. Skala kategorik dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu skala nominal dan ordinal. 3. Apa yang disebut dengan variabel matching? Yaitu jawabannya A. Proses menyamakan karakteristik subjek. Penelitian karena seperti yang kita ketahui bahwa matching itu adalah mencocokkan atau menyatukan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan variabel? Jawabannya adalah karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Variabel adalah salah satu bentuk identifikasi dalam suatu percobaan, di mana variabel merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam suatu percobaan. Nomor 5. Mengapa data variabel dikatakan tidak berpasangan? Jawabannya adalah D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. Nomor 6. Pada gambar di atas, ada berapa jumlah variabel dan jenis skala variabel tersebut? Jawabannya adalah A. Ada 6 variabel. 2 variabel kategorik, var atau var gender dan pendidikan. 4 variabel numerik atau TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. Karena pada gambar terlihat 6 tabel, 2 tabel berisi huruf dan 4 tabel berisi angka. Nomor 7. Pada data di atas, tentukan jumlah variabel dan jenis skala datanya. Jawabannya 2. Variabel atau fakultas dan IPK skala pengukuran numerik. Jika skala kategorik didasarkan pada penggolongan data, maka skala numerik adalah hasil data yang didapat melalui pengukuran. Berbeda dari skala kategorik yang berupa huruf, skala numerik ditampilkan dalam bentuk angka-angka absolut. Nomor 8. Suatu industri farmasi ketika selesai melakukan proses pentabletan melakukan pengecekan setiap menit ke-30 atau ke-60, maka bagian quality control untuk menjamin produksi obat dapat melakukan teknik pengambilan sampling jawabannya adalah secara sistematik sampling. Pengertian sistematik sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak, setelah sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. Nomor 9. Seorang mahasiswa akan meneliti terkait tanggapan masyarakat desa Padang Alipan terkait obat tradisional di 3 kelurahan Beta dan 1000 di Kelurahan Putih. Besar sampel dari perhitungan yang diperoleh adalah 200 warga. Maka dari penelitian yang dilakukan, teknik pengambilan sampel yang sesuai adalah jawabannya stratified random sampling. Metode stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak setiap stratum dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. Nomor 10. Direktur rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium rumah sakit berdasarkan informasi dari survei. Sebelum pada sebuah rumah sakit diketahui pasien yang tidak puas sebanyak 35%.
dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada derajat kepercayaan 95%. Jawabannya adalah A. 87 sampel. 11. Dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 buah bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola keduanya berwarna merah? A. Dan jika pengambilan pertama diketahui berwarna biru. B. Jawablah berdasarkan rumus peluang. Jawabannya adalah C. 2/4. 12. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran adalah jawabannya A. Rasio. Skala rasio. Rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai sebuah sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan ketergantungan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. 13. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran. Jawabannya adalah C. Interval. Skala interval. Interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antara kategorinya sama. 14. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan jenis skala penelitian, yaitu jawabannya B. Interval skala. Interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya. 15. Salah satu fungsi statistik dalam penelitian adalah jawabannya D. Semua benar karena menghitung besar sampel, menguji validitas yang reliabilitas instrumen serta alat ukur, menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan merupakan sebuah fungsi dari statistik. Sekian dan terima kasih.